warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mari ibu-ibu kita lanjut dengan surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wadzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahli
ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ibu-ibu, di dalam surat Al-Bayyinah ini banyak tasydid. Saya kalau di dalam masalah tasydid ini selalu mengatakan tekankan bacaan tasydid itu. Karena tasydid itu artinya adalah mengeraskan, menegaskan. Jadi betul-betul tasydid itu ya ditekankan makhraj hurufnya. Kita lihat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Di situ ada munfakkina. Tekankan itu. Ya, munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah. Tegas gitu. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Ya, tekankan betul. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'at humul bayyinah.
Iya. Jadi tafarraqal. Jadi tekankan itu tasydidnya. Jangan ya lembek, ya lembut, enggak. Tasydid itu memang dikeraskan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu tekankan tasydidnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kalau mau dipotong juga boleh. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Liman khasyiya rabbah. Nun sukun ketemu dengan kha izhar. Tidak ada dengung sama sekali. Nah ibu-ibu, di dalam ayat surat Al-Bayyinah ini banyak tasydid yang harus kita tekankan. Dan tekankanlah, saya katakan. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta
ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Baik ibu-ibu, setelah kita baca ya dengan penekanan-penekanan tadi, kita lanjut dengarkan bacaan beberapa orang ibu. Dipersilahkan siapa yang akan mulai baca. Monggo. Mari, siapa mulai? Ditawarkan mic-nya. Enggak sampai suaranya. Kalau enggak sampai, coba diusahakan sampai mumfakin itu. Coba usahakan. Salah. Perhatikan lagi. Coba dengarkan saya dulu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin. Kalau kira-kira enggak sampai suaranya. Tapi kalau ya rasanya bisa, dan saya katakan bisa. Ibu-ibu ada istilahnya mencuri nafas pada yang waktu sukun. Perhatikan contoh saya, bisa sampai ke ujung insya Allah. Coba perhatikan, saya mencuri nafas di dalam bacaan yang saya contohkan tadi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina ta'tiyahumul bayyinah. Saya curi nafas tadi itu. Min ahlil kitabi wal di situ. Musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tanpa terasa saya sebenarnya mencuri nafas untuk bisa sampai ke ujung. Cobalah sekali lagi, apakah dengan menghentikannya pada munfakin kalau rasanya bisa sampai ujung? Dipersilakan. Oke, bisa diterima. Terus. Ya.
Ulang sekali lagi, ilahnya kurang panjang tadi, kemudian dengungnya juga mimba bima kurang dengung. Sekali lagi, wa ma tafarraqa. Pada ja'at, hamzahnya kurang bagus. Coba perhatikan saya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ja'at, hamzahnya betul-betul hamzah. Sekali lagi. Hamzahnya masih kurang bagus itu. Ya. Ja'at, at. Ya, Bu. Jangan seperti ke ain dia. Ya. Jadi tadi mirip ke dekat ain. Sekali lagi coba, saya ulang dengarkan. Nah, bacaan ini dengungnya, iqlabnya yang kurang bagus. Illa mimba. Nah, coba sekali lagi. Oke, jalan. Oke. Kurang panjang lahnya. Shinnya juga kurang bagus. Ulaika hum syarrul bariyah. Coba di sini ada dengungnya, harus ya dimantapkan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatu adnin, nun sukun ketemu dengan ta, mintah, nun sukun ketemu dengan ya ta juga. Ya tadi tanwin ketemu dengan ya ta. Jadi dengungkan, mantapkan juga dengungnya. Coba sekali lagi.
Sekali lagi ya, ada dengung yang kurang bagus tadi. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Coba. Oke, jalan. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sekali lagi. Oke. Lanjut. Oke. Bu, nafas kita beda-beda loh. Jadi harus ya kita dengan nafas kita. Gak mesti harus seperti nafas orang. Orang nafasnya lebih panjang umpamanya. Jadi aku gak bisa sepanjang itu. Potonglah pada potongannya. Seperti itu. Silakan berikut.
Bu, kalau bisa dimaksimalkan lagi shinnya itu. Maksimalkan. Wal mush betul-betul maksimal. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sekali lagi. Ya. Tertambah nunnya. Ulang. Mukhlisina. Bu, tidak ada nunnya. Ya. Ulang. Coba sebentar. Zainya kurang bagus tadi itu. Jaza. Zainya tuh dibuka saja. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Berhentikan di situ. Sekali lagi. Jaza. Oke. Nggak apa-apa. Teruskan. Ya. Ya, sekali lagi shinnya itu kurang bagus. Dzalika liman khasyiya rabbah. Coba. Oke, Bu.
jelasnya perbedaan antara huruf-huruf itu akan lebih memperindah. Jelasnya beda huruf-huruf. Jaza, jaza, jim dengan zai beda. Demikian juga dengan huruf zal yang di ujung lidah, demikian juga dengan za yang tebal. Jadi bedakanlah antara huruf-huruf itu. Terakhir, monggo. Terus ya, dari sini saya simpulkan suara intonasi rendah nggak bisa maksimal. Tinggikan kalau memang ibu bisa tinggikan. Nah gitu. Jadi tadi kan intonasinya ya rendah gitu, nggak naik. Coba ibu keraskan, naikkan suara ibu akan lebih panjang. Itu kesan dari bacaan tadi. Oke. Ibu-ibu, kita tinggalkan bacaan, kita artikan dan kita perjelas ayat Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir itu akan meninggalkan, demikian juga orang-orang ahli kitab, ya. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan orang ahli kitab dan orang musyrik itu akan meninggalkan agama mereka sehingga datang kepada mereka keterangan Rasulun minallah, seorang rasul dari Allah, yatlu suhufam mutahharah, yang akan membacakan lembaran-lembaran yang suci, fiha kutubun qayyimah, padanya ada kitab-kitab yang demikian berharga, bernilai, benar. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab itu kecuali setelah datang kepada mereka keterangan tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah, menyembah Allah, mengikhlaskan untuk Allah agama ini sembari hunafa, lurus. Wa yuqimus shalah, dan mereka juga diperintahkan untuk menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, juga untuk membayarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang lurus atau yang benar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan orang ahli kitab dan orang musyrik, finari jahannam, mereka ada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka abadi di dalam neraka jahannam itu. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah makhluk yang paling buruk, yang paling jahat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka melakukan berbagai kesalihan, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah makhluk yang terbaik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, balasan untuk mereka di sisi Tuhan mereka surga Aden yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha abada, mereka abadi di dalam surga itu selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha terhadap mereka dan mereka juga ridha terhadap Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, itu bagi orang yang merasa takut akan Tuhannya. Ibu-ibu, Al-Bayyinah, keterangan. Dia, surat Al-Bayyinah, surat yang di sini ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu dari kalangan orang ahli kitab dan orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sehingga datang kepada mereka keterangan. Ibu-ibu, Allah di dalam ayat ini membedakan antara orang ahli kitab dalam kurung Yahudi dan Nasrani, dibedakan oleh Allah ya dari al-musyrikin, orang musyrik. Orang musyrik adalah penyembah berhala, ya, juga penyembah api dan penyembah yang lainnya yang bukan nyembah Allah. Ya. Jadi di sini dibedakan oleh Allah
antara orang ahli kitab dalam kurung Yahudi dan Nasrani, ya dibedakan oleh Allah dari orang musyrik yang mereka itu adalah penyembah berhala atau penyembah api kalau dahulu. Tapi dua-duanya kata Allah kafir, karena Allah mendahulunya dengan kata-kata lam yakunil ladzina kafaru. Dua-duanya kafir. Ahli kitab dalam kurung Yahudi dan Nasrani kafir, orang musyrik penyembah berhala dan penyembah api itu juga orang kafir. Seperti itu. Tapi di sini dibedakan antara orang Yahudi dan orang Nasrani bersama dengan orang musyrik itu. Nah, ibu-ibu, Yahudi dan Nasrani. Yahudi pada masa Nabi ada di Madinah Al-Munawwarah. Nasrani ada di Najran. Najran ya dulu termasuk Yaman, sekarang termasuk kota Saudi Arabia, berbatasan dengan Yaman. Di situ ada Nasrani. Ya. Dan orang musyrik Mekah penyembah berhala. Dan pada masa itu juga ada orang musyrik penyembah api dalam kurung Majusi yang ada di Persia, Iran sekarang. Nah, kata Allah, mereka orang kafir, orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, orang musyrik, penyembah berhala, penyembah api, tidak akan pernah meninggalkan agama mereka sehingga datang kepada mereka keterangan. Nah, keterangan yang dimaksud adalah Rasulun minallah. Seorang Rasul yang datang dari Allah, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul itu tugasnya yatlu suhufam mutahharah. Dia akan membacakan lembaran-lembaran yang suci. Ibu-ibu, lembaran-lembaran yang suci itu maksudnya adalah Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikirim oleh Allah akan membacakan dan menjelaskan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Ya, itu tugas Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran suci itu atau di dalam Al-Quran itu ada kitab-kitab yang demikian lurus, benar. Ibu-ibu, di dalam Al-Quranul Karim itu ada hukum-hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kutub jamak dari kitab. Kitab secara arti harfiah adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada hukum-hukum Allah, ada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran itu, di dalam Al-Quran itu ada kitab-kitab yang demikian lurus, yang benar. Artinya di dalam Al-Quran ada hukum Allah, ada syariat, ada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi itu dia. Kitab yang dimaksud ini adalah ketentuan hukum. Ibu-ibu seperti itu. Ya, coba perhatikan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, kutiba. Kata-kata kitab yaitu kutiba itu. Ditetapkan. Kutiba alaikumus syiyam. Telah ditetapkan untuk kalian berpuasa. Jadi di sini kitab yang dimaksud itu adalah ketentuan hukum ataupun syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab itu
dalam kurung Yahudi dan Nasrani, kecuali setelah datang kepada mereka keterangan. Ibu-ibu, mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, setelah datangnya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka terpecah belah. Gambaran umum, ada yang beriman, yakin, dan ada yang kafir, tidak yakin, tidak beriman. Iya. Yahudi gitu, iya, Nasrani gitu. Artinya ada yang beriman dari orang Yahudi, kendati pun tidak banyak. Iya. Ada yang beriman dari orang Nasrani, kendati pun tidak banyak. Tapi mereka itu terpecah belah. Benar Muhammad itu Rasul Allah? Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab itu kecuali setelah datangnya kepada mereka keterangan Rasul yang membawa agama. Nah ibu-ibu, kita lihat sejarah orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menunggu datangnya seorang Rasul. Dan dugaan mereka yang akan menjadi Rasul itu adalah keturunan dari Israel. Sebab selama ini yang menjadi Nabi dan Rasul itu adalah orang Israel. Ketika yang datang jadi Rasul Muhammad yang bukan orang Israel, dalam kurung orang Arab, mereka tidak mau menerima kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia. Ya. Orang Nasrani juga gitu. Orang Nasrani Najran itu didakwahi oleh Nabi SAW, tapi mereka nggak mau. Ya. Ditantang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bermubahalah kalau mereka tetap dengan keyakinan mereka bahwasanya Isa itu adalah anak Allah, mereka nggak berani. Akhirnya orang Nasrani Najran minta kepada Nabi agar kepada mereka dikirim seorang da'i, seorang yang akan ngajari mereka agama. Sahabat-sahabat berharap agar dia yang dikirim. Ternyata Nabi mengirim sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah untuk mengajarkan agama kepada orang Nasrani yang ada di Najran. Itu gambaran tentang orang Nasrani Najran. Tapi mereka itu terpecah belah. Ibu-ibu, ya, hadis Nabi menjelaskan kepada kita tentang keberadaan Yahudi dan Nasrani yang terpecah belah. Demikian juga Islam yang ada terpecah belah. Nabi yang bilang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang hadisnya banyak jalurnya, Nabi mengatakan, Innal Yahuda ikhtalafu ala ihda wa sab'ina firqah. Orang Yahudi itu terpecah belah, berselisih, ya, sampai kepada 71 golongan, kelompok. Wa inna nasara ikhtalafu ala thintain wa sab'ina firqah. Orang Nasrani itu terpecah belah sampai, ya, kepada 72 kelompok, golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Dan nanti umat ini, kata Nabi, umat Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Lebih banyak dibandingkan dari Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Yang dikatakan sebagai kelompok yang selamat, al-firqatun najiyah. Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang ada pada saya dan sahabat-sahabat saya. Jadi yang selamat itu adalah yang mengikuti Nabi SAW dan yang mengikuti sahabat. Meneladani Nabi SAW dan kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Kenapa harus sahabat?
Karena mereka adalah orang yang paling tahu dengan agama ini. Karena mereka hidup bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Makanya kita beragama ini pertama sekali lihat Rasul. Kemudian lihat sahabat. Bagaimana sahabat di dalam memahami agama ini. Dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, dan lain-lain sebagainya. Ya setelah melihat Nabi, lihat sahabat. Itu yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan kepada Allah agama ini. Artinya tunduk dan patuh kepada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, lurus, tidak dengan kesyirikan-kesyirikan. Ini ciri orang yang beriman. Ya, orang beriman itu akan demikian mematuhkan dirinya kepada Allah. Itu maksud mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan kepada Allah, mengikhlaskan untuk Allah agama ini. Saya sebagai seorang beriman siap tunduk, siap patuh dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, lurus, tidak dengan kesyirikan. Ibu-ibu, arti kata hunafa itu adalah jauh dari kesyirikan. Dan memang orang yang beriman tidak boleh dengan hal-hal yang berbau syirik. Apapun yang berbau syirik tidak boleh ada pada diri orang yang mengaku beriman. Karena ibu-ibu, dari awal Allah mengirim Rasul, misi dakwah dari Rasul-Rasul yang dikirim oleh Allah adalah mentauhidkan Allah. Tidak dengan syirik. Semua Rasul Allah. Dari Rasul pertama yang dikirim oleh Allah, yaitu Nabi Nuh. Ya, sampai terus. Terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi dakwah Rasul yang ada dari sisi akidah adalah mentauhidkan Allah. Tidak dengan syirik. Jauh dari kesyirikan-kesyirikan. Dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam potongan ayat Al-Qur'an, kata Allah, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Potongan ayat di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, kata Allah, kami tidak mengutus Rasul sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya, kami perintahkan kepada Rasul yang ada itu bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, sembah aku, hambakan diri kamu kepadaku, abdikan dirimu kepadaku. Ini kata Allah terkait dengan Rasul-Rasul yang ada. Demikian juga potongan ayat Allah di dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat itu ada rasul. Himbauan rasul yang ada adalah an i'budullah, sembah Allah, hambakan diri kamu kepada Allah, abdikan diri kamu kepada Allah. Wajtanibut taghut, hindari penyembahan berhala. Karena penyembahan berhala adalah representatif dari kesyirikan. Makanya karena rasul-rasul itu diutus oleh Allah, ia ngajak umat mentauhidkan Allah dan gak boleh syirik.
tidak boleh dengan kesyirikan-kesyirikan. Orang beriman nggak boleh dengan apapun yang berbau syirik. Nggak boleh, dilarang. Apa saja yang berbau syirik tidak boleh. Ibu-ibu, potongan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat ke-82 menjelaskan hal itu. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman itu mereka tidak pernah mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Saya artikan secara harfiah dulu. Orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Ya, mereka itulah orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk Allah. Ibu-ibu, ketika ayat ini disampaikan oleh Nabi kepada sahabatnya, ayat ini kan bunyinya tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Orang-orang beriman itu tidak pernah mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsah?" Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya? Kata Nabi, bukan seperti itu maksud ayat Allah itu. Ya, kamu tahu enggak dengan ayat Allah yang ada di dalam surat Luqman? Yang Luqman mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan kamu sekutukan Allah. La tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Syirik terhadap Allah adalah zalim terhadap Allah. Kenapa dikatakan zalim terhadap Allah? Karena hak Allah atau wewenang Allah diberikan kepada makhluk. Yang berhak disembah itu adalah Allah. Ternyata ada orang yang menyembah bukan Allah. Kamu zalim terhadap Allah. Yang melindungi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada manusia yang melindungkan dirinya kepada bukan Allah. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Ternyata ada orang yang minta rezeki bukan kepada Allah. Syirik kamu. Syirik sama dengan zalim terhadap Allah. Makanya Nabi bilang, bukan zalim itu, kata Nabi. Itu syirik. Jadi orang beriman itu tidak akan pernah mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Ya ibu-ibu, ya seperti itu. Makanya saya katakan, ngaku beriman, tidak boleh ada hal-hal yang berbau syirik. Apapun yang berbau syirik, gak boleh. Itu tegasnya. Ya, saya contohkan umpamanya, makai jimat, gantungkan jimat, datang ke dukun, datang ke peramal, itu syirik semua itu. Ya, itu syirik semua. Nggak boleh. Kalau ngaku beriman nggak boleh ada syirik seperti itu. Ya, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hunafa, lurus jauh dari kesyirikan tadi. Wa yuqimus shalah. Mereka juga diperintahkan untuk menegakkan salat. Mafhum kita, maklum kita dengan salat. Wa yu'tuz zakah. Mereka juga diperintahkan untuk bayarkan zakat. Ula wa dzalika dinul qayyimah. Itu agama yang lurus, agama yang bernilai, agama yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terkait dengan Allah, salat, sujud kita, terkait dengan orang-orang yang ada adalah zakat, dalam kurung kebaikan kita dalam memperhatikan orang-orang yang miskin dan yang susah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, demikian juga orang-orang musyrik itu, mereka masuk ke dalam neraka jahanam
abadi di dalam neraka jahanam itu. Kafir secara akidah kita katakan demikian, yang di dalam ayat ini dikatakan Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik yang ada, kata Allah, masuk neraka jahanam abadi di dalam neraka jahanam itu. Jadi kalau orang kafir mati kafir, neraka, tidak akan keluar dari neraka itu selamanya. Kok enak saja kamu? Ya Allah yang bilang kok. Makanya gak ada istilahnya mendoakan orang kafir. Iya, kan ada orang di depan peti jenazah orang Kristen itu, dia berdoa, diangkatnya tangannya, berdoa dia. Itu orang kafir loh. Mungkin beliau itu gak ngerti agama, makanya dia itu sepertinya khusyuk gitu ya, berdoa di depan peti jenazah orang Kristen yang ada. Kan itu kita lihat dan kita saksikan. Allah bilang neraka jahanam untuk orang kafir. Saya simpulkan ibu-ibu, yang masuk neraka itu dua. Satu orang kafir, abadi di dalam neraka selamanya, gak keluar-keluar. Yang kedua, orang yang mengaku Islam tapi tidak dengan Islam. Ngaku Islam gak sholat, gak puasa, ya. Ngaku Islam malah dengan perbuatan maksiat, sampai tua gak tobat, neraka untuk orang itu. Cuman tidak abadi, masih akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi. Tapi kamu jalani hukuman neraka itu dulu sesuai dengan salah dan dosa kamu. Kalau memang mau masuk neraka, ya sudahlah, gak usah sholat di dunia ini, gak usah puasa, maksiat saja. Ujungnya neraka. Lah siapa mau masuk neraka? Di neraka itu siksa. Makanya kita katakan enggak mau saya masuk neraka. Nah ibu-ibu, seperti itu kesimpulan tentang neraka. Nah kata Allah tentang orang kafir, Yahudikah dia, Nasranikah dia, orang musyrikah dia, kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah makhluk yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling tidak baik. Allah yang katakan kafir itu syarrul bariyah itu. Ya, syarrul bariyah. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan seperti demikian? Karena ya orang kafir itu tidak mau menuhankan Allah, dalam kurung mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang kafir syarrul bariyah, musyrik syarrul bariyah. Allah yang bilang, bukan saya. Makhluk yang paling jahat, paling buruk, karena nggak tahu diri kamu. Seharusnya kamu menuhankan Allah, mentauhidkan Allah, ternyata kamu menuhankan bukan Allah. Kemudian kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka melakukan kesalihan-kesalihan, mereka itu adalah khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Beriman dan beramal saleh, yakin betul dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan dibuktikannya dengan kesalihan-kesalihan. Ya, orang beriman, orang beramal saleh, kata Allah, khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Tentu saja ibu-ibu, tingkat iman itu beda-beda antara satu dengan yang lain. Tingkat ibadah beda antara satu dengan yang lain. Tingkat amal beda antara satu dengan yang lain. Dan kita disuruh untuk menjadi orang yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ke arah itu kita harus berusaha mencapainya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan untuk mereka orang beriman yang beramal saleh tadi, di sisi Tuhan mereka nanti ada surga Aden yang mengalir dari bawahnya
beberapa sungai abadi di dalam surga itu selamanya. Tentu saja sesuai dengan tingkat ketaatan dan kesolihan kita di dunia sekarang ini. Ya, surga itu bertingkat. Ya, ibu-ibu, ya, surga itu bertingkat. Dan kita akan masuk surga insya Allah dengan izin Allah sesuai dengan tingkat ketaatan kita waktu di dunia sekarang ini. Ya, ketaatan kita beribadah, beramal, yang terbaik yang harus kita capai. Karena Nabi mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus, fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa minha tufajjaru anharul jannah." Kalau kalian minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, yang ada di tengah-tengah dari surga yang ada. Dari surga Firdaus itu dipancarkannya sungai-sungai surga. Jadi nggak boleh loh Bu, pokoknya aku masuk surga, di emperan surga juga nggak apa-apa. Nggak. Berusaha, tingkatkan. Ya, jadi jangan pokoknya masuk surga, di bawah juga nggak apa-apa. Nggak boleh berpikiran seperti itu. Berusaha mencapai surga yang terbaik. Untuk itu kita tingkatkan amal ibadah kita, ketaatan dan kesalihan kita. Itu dia. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka orang beriman. Senang Allah dengan orang beriman. Dan mereka ridha terhadap Allah. Tidak pernah bantah Allah dengan keputusan Allah, dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu bagi orang yang punya rasa takut kepada Tuhannya. Karena Allah ingatkan kita ya dengan neraka penuh siksa. Takutkah kamu? Ya takut. Ya kalau takut ya jangan bandel kepada Allah, jangan bantah Allah. Patuh, taat kepada Allah, ikhlaskan amal ibadah. Ya karena Allah Subhanahu wa taala, ya dengan itu kita berharap mudah-mudahan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca pada pagi hari ini. Seperti itu yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita terkait dengan ayat yang kita pelajari ini. Uraiannya saya cukupkan demikian. Berikut barangkali ada 1-2 pertanyaan. Monggo disampaikan. Silakan. Saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan di sini, Ustaz, untuk orang mukmin, apakah sebelumnya harus lewat neraka dulu baru mendapatkan syafaat dari Nabi dan masuk surga? Para jamaah yang saya muliakan, ayat Allah mengatakan, dan ini sudah kita lewati, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amalnya, orang itu ada di dalam kehidupan yang senang, dalam kurung surga. Ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih banyak dosanya, tempat kembali orang itu adalah neraka hawiyah. Kita orang beriman, dikala kita beribadah dan beramal, insya Allah amal ibadah kita lebih baik bila dibandingkan dengan salah. Adakah salah saya? Ada. Siapa yang nggak punya salah? Siapa yang nggak punya dosa? Tapi saya istighfar, minta ampun kepada Allah. Kan itu dia. Itu penjahat-penjahat itu lebih banyak dosanya. Adakah kebaikannya? Ada, sedikit. Tapi dosanya banyak sekali. Kalau sampai akhir ayatnya dia tidak taubat, ya neraka. Itu gambaran ayat. Dan kemudian sudah saya jelaskan juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak dalam kajian kita yang berlalu itu ternyata ada orang yang disebut dengan Ashabul A'raf, orang Al-A'raf yang ada di ketinggian. Ketika Nabi ditanya tentang orang Al-A'raf,
Kata Nabi, itu orang yang sama antara pahalanya dengan dosanya. Sama, imbang. Orang ini masih akan digantung nasib dirinya. Sementara yang masuk surga sudah enak-enakan di dalam surga, yang masuk neraka sudah disiksa ketika dia melihat ke arah orang surga, ingin masuk surga tapi amalnya nggak cukup. Ketika melihat ke arah orang neraka, nggak berani masuk neraka, tapi dosanya nggak cukup membuat dia masuk neraka. Kesimpulan saya, orang Al-A'raf hidupnya masih digantung oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu. Tapi ujungnya dengan syafaat Nabi, dia masuk surga juga. Tapi saya katakan, jangan bercita-cita jadi orang Al-A'raf. Saya bilang gitu. Berkawan dengan orang soleh, taat beribadah, ngaji, berkawan dengan orang maksiat, berzina, berjudi, ya minum minuman keras. Enggak. Kita harus jelaskan diri kita. Tidak dengan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya akan selalu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi ibu-ibu seperti itu. Enggak ada ya orang beriman itu akan dimasukkan ke dalam neraka dahulu. Enggak. Ya, tidak. Ya, karena ukurannya itu lebih banyak pahala. Dosa ada, tapi sedikit. Ya masuk surga. Lebih banyak dosa. Adakah pahalanya? Ada kebaikannya? Ada. Pahalanya, kebaikannya sedikit. Dosanya yang lebih banyak. Ya neraka kalau enggak taubat sampai ujung hayatnya, akhir hayatnya. Jadi seperti itu. Ini standar yang harus menjadi perhatian kita. Orang beriman tidak akan mampir dulu ke neraka. Tidak akan. Karena orang beriman dengan ibadah, dengan amalnya jauh lebih banyak pahalanya bila dibandingkan dengan dosa ataupun salahnya. Insya Allah. Nah kemudian ya kecepatan di dalam menjalani syirat itu adalah sesuai dengan ketaatan dan ibadah amal yang kita lakukan ya di dalam kehidupan kita di dunia. Ada yang cepat sekali, ada yang dia itu tertatih-tatih, ada yang merangkak untuk sampai ke ujung sana. Seperti itu yang digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Demikian tentang pertanyaan itu. Monggo. Assalamualaikum. Ya. Ya. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, apabila ada orang yang murtad, dosanya besar sekali di hadapan Allah. Ya. Ya, di Indonesia ini kan ya dibiarkan saja orang murtad, nggak jadi masalah. Kalau dalam hukum Islam, orang yang murtad itu diajak untuk bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat, dihukum mati. Itu ya, tapi kalau ada pemerintahan yang Islami, kalau nggak ada ya enggak lah. Seperti di Indonesia murtad ya murtad, ada urusan apa dengan kamu? Kira-kira seperti itu. Nah, ketika dia bertamu berkunjung kepada kita, apakah kita harus menjawab salamnya? Orang dia dulu orang Islam, ya dia fasih dengan assalamualaikum. Jawabnya enggak. Karena salam itu adalah doa. Dia tidak selamat. Dia tidak akan disayangi oleh Allah dan dia tidak akan diberkahi oleh Allah.
Karena kan kita kalau jawab itu kan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia doakan kita, kan gitu. Kita kan doakan dia, dan itu hanya untuk kita sesama kita kaum muslimin. Ketika kita ketahui orang bukan Islam, non muslim, kalau kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, untuk kamu keselamatan, juga rahmat Allah, juga keberkahan dari Allah. Siapa yang bilang orang dia itu pasti neraka kok? Jadi tidak menjawab jawaban salam orang kafir itu, orang non muslim itu, diam atau mengalihkannya kepada yang lain, atau ya, jawab dengan ya, assalamualaikum, ya, kira-kira gitu. Ya seperti itu. Ya, ini apakah akan diam atau ya mengalihkannya dan lain-lain sebagainya. Nah, ibu yang kedukun minum, kemudian ibu ajak untuk sholat, ya dia malah bilang, ya doa saya nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Nggak boleh loh bilang seperti itu. Allah tahu kapan akan memberikan apa yang menjadi permintaan kita. Orang yang seperti ini dikatakan dia putus asa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang, betapapun maksiatnya dia, betapapun dosanya dia bertobat kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun dosanya, diterima. Tapi saya simpulkan tentang taubat itu memang berubah dari yang dulu itu. Berubah. Taubat itu hakikatnya berubah, Bu. Al-Islamu yajubbu ma qablah wa taubatu tajubbu ma qablaha. Keislaman seseorang akan menghapuskan yang sebelum-sebelumnya. Dia dulu pendeta, dia dulu misionaris, berhasil memurtadkan orang, tapi kemudian dia mendapatkan hidayah Allah, masuk Islam. Dia diterima oleh Allah. Kendatipun dia dulu berhasil memurtadkan orang Islam. Nah, kira-kira seperti itu. Keislaman itu akan menghapuskan yang sebelum-sebelumnya. Ketaubatan seseorang akan menghapuskan sebelumnya, betapapun maksiatnya. Ya, di dalam hadis diceritakan tentang orang yang sudah membunuh 99 orang. Akhirnya 100. Ya. Kemudian, ya dia masih ingin bertobat. Akhirnya oleh seorang alim dikatakan, pindah kamu ke sana. Belum sampai ke negeri itu, di tengah jalan dia mati. Kemudian dikirim malaikat, karena ada beda pendapat antara malaikat siksa dengan malaikat rahmat. Yang malaikat siksa mengatakan ini orang neraka ini karena hidupnya maksiat terus, dosa terus. Yang satu mengatakan enggak, dia ini orang surga karena dia sudah bertobat. Akhirnya diturunkan malaikat yang ketiga mengukur perjalanannya. Ternyata dia hanya beberapa langkah lagi akan masuk ke negeri yang menjadi tempat dia bertobat. Padahal dia belum berbuat apa-apa, tapi niatnya betul-betul untuk bertaubat kepada Allah. Jadi betapapun dosa seseorang, dia akan diterima oleh Allah kalau memang benar-benar bertobat kepada Allah. Ibu yang saya muliakan, kemudian kasus yang terakhir, ibunya muslim, anaknya Katolik. Ibu yang saya muliakan, tentang permasalahan ini, ketika anak mendoakan dengan cara agama mereka, kita katakan tidak. Harus ada dari keluarga yang muslim yang menghalangi, yang melarang mereka dengan cara keyakinan mereka. Karena ibu ini muslim, dia harus dituntun dengan tuntunan Islam, ditalkinkan, Bu, ucapkan la ilaha illallah. Karena ibu ini orang Islam. Jadi kalau anaknya yang doakannya atau nuntunnya dalam suasana sekarat itu, tidak. Untuk itu pihak keluarga yang ada harus melarang anak-anaknya yang Katolik itu nggak boleh. Ibu-ibu selalu terjadi di dalam kehidupan kita, jenazah diperebutkan. Ya kan? Anaknya ingin diselenggarakan secara Kristen umpamanya. Ya kan? Padahal ini ibu Islam, nggak boleh. Jadi siapapun, terutama sekali dari keluarga yang ada, berikut tetangga, kalau tahu ini orang Islam, harus diselenggarakan secara Islam. Jangan dibolehkan untuk diselenggarakan secara Kristen, karena memang dia Islam. Islam loh, ke masjid ngaji Bu ini, ya kan?
Jadi nggak boleh ya dia dituntun oleh anak-anaknya yang Katolik itu dengan cara agama mereka. Seharusnya anak-anaknya yang Islam atau famili dan keluarganya yang Islam yang mentalkinkannya dengan kalimat la ilaha illallah. Ibu-ibu yang saya muliakan, ini dulu yang kita kaji, ya mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita pelajari, dan mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita tetap terbimbing berjalan di atas kebenaran agama yang ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.